produktif untuk Tuhan di segala musim kehidupan. Kita akan membahas Kejadian 41 dari ayat 1 sampai 57. Saudara, Anda sadar atau tidak, Tuhan memanggil kita semua agar kita tetap produktif di segala musim kehidupan, terutama untuk waktunya Tuhan. Saudara, dari sini kita belajar bahwa bukan hanya saat segalanya mudah, tetapi juga saat masa sulit datang, produktivitas sejati itu bicara bukan sekedar sibuk, tapi produktif ini artinya menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan di setiap musim. Saudara, mari kita belajar dari Kejadian 41, kisah Yusuf, perjalanan iman Yusuf dari penjara sampai dia ada di istana menjadi orang nomor 1 di Mesir. Setelah menafsirkan mimpi Firaun, Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir. Namun inti kisah ini bukan hanya tentang promosi, saudara, tetapi kita akan membahas lebih dalam tentang manajemen musim kehidupan. Firman Tuhan di Kejadian 41 ayat 29 sampai 30 jelas berkata, akan datang 7 tahun kelimpahan besar di seluruh tanah Mesir, tetapi sesudah itu akan timbul 7 tahun kelaparan. Saudara, Yusuf mengajarkan kita hikmat ilahi dalam menghadapi perubahan musim. Jadi tidak hanya berdoa agar musim buruk tidak datang, tetapi mempersiapkan diri kita dan bangsa tetap produktif di dalamnya. Saudara, yang menjadi 3 pesan utama bagaimana kita produktif di segala musim untuk Tuhan, perlu kita pahami setiap musim ada dalam kedaulatan Tuhan. Atau saya ubah katanya, Tuhan berdaulat dalam segala sesuatu, dalam segala musim. Saudara, ini perlu kita pahami. Kejadian 41 ayat 25 berkata, sebab Allah telah memperlihatkan kepada Firaun apa yang hendak dilakukannya. Tidak ada musim yang kebetulan, tidak ada. Baik musim kelimpahan maupun musim kekeringan, ini bagian dari rencana Allah. Saudara, kadang Tuhan tidak mengubah musim, tetapi Dia mengubah kita untuk mampu berespon benar dalam menghadapi tiap musim kehidupan. Saudara, karena musim kehidupan ini sudah ada tata alam, hukum alamnya, saudara. Yusuf tidak mengeluh dan dia tidak pernah tawar hati dalam penjara. Justru di sanalah dia membangun karakter, melakukan persiapan segala sesuatu, dan kepekaan terhadap suara Allah. Ini perlu keintiman yang dalam dengan Tuhan. Musim berganti, tapi misi Allah tetap. Saat kita paham kedaulatan Tuhan atas waktu, kita belajar bersyukur dan tidak panik saat musim berubah. Yang kedua, perlu kita pahami, produktivitas adalah bukti penata layanan ilahi. Dikatakan di Kejadian 41 ayat 33, baiklah Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkat dia menjadi kuasa atas tanah Mesir. Produktivitas itu, saudara, bukan sekedar kerja keras, tapi itu penata layanan, stewardship atas apa yang Tuhan percayakan. Yusuf tidak hanya menafsir mimpi, tapi juga membuat strategi konkret. Dia mengumpulkan hasil di musim kelimpahan untuk menghadapi musim kekurangan. Tuhan memanggil kita untuk mengelola hasil, waktu, talenta, dan kesempatan dengan bijak. Doa tanpa strategi ini hanya akan menghasilkan frustasi. Doa tanpa strategi hanya akan menghasilkan frustasi. Rancangan life plan tahunan dan spiritual goal, apa yang ingin Tuhan hasilkan dalam hidupmu tahun ini. Saudara, kita perlu catat berkat Tuhan di musim baik itu adalah gandum yang kelak menopang di musim kering. Miliki mentor atau pembimbing rohani untuk membantu menilai produktivitas rohani kita. Saudara, yang ketiga, bagaimana strategi menghadapi setiap musim kehidupan. Kejadian 41 ayat 48 berkata, selama 7 tahun, demikianlah kelimpahan, 7 tahun kelimpahan itu, Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan di tanah Mesir. Musim baik kita sebut musim kelimpahan.
kita fokus pada penyimpanan, persediaan, pembentukan, dan penguatan. Saudara, perlu menyimpan hasil bukan hanya uang, tapi juga pengalaman dan pelajaran rohani. Jangan terlena oleh kenyamanan. Justru kita perlu prepare for impact. Amsal 10 ayat 5 jelas berkata, siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia anak yang berakal budi. Lalu kita masuk kepada musim buruk, kekeringan. Kita perlu fokus pada iman, ketekunan, ketaatan. Jangan panik, gunakan apa yang telah dikumpulkan di musim baik. Di musim ini, Tuhan menajamkan fokus dan memurnikan motivasi. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ia tidak khawatir dalam tahun kering. Musim baik adalah waktu menanam, musim buruk adalah waktu menuai karakter. Buat seasonal reflection setiap 3 bulan, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang harus dikembangkan, dan jangan menilai kesetiaan Tuhan dari cuaca hidupmu hari ini. Ia tetap bekerja di balik musim. Yang keempat, kita bicara perencanaan adalah bagian dari iman. Perencanaan, bagian dari iman. Kejadian 41 ayat 34 kuncinya dikatakan, baiklah Firaun bertindak demikian. Yusuf mengajarkan bahwa iman dan perencanaan tidak saling bertentangan. Perencanaan yang rohani selalu lahir dari pewahyuan dan berujung pada tindakan nyata. Kita perlu membuat rencana produktif untuk Tuhan. Kita mendengar, kita minta Tuhan tunjukkan fokus musim hidup kita. Mazmur 32 ayat 8. Kita perlu tuliskan visi dan target. Habakuk 2 ayat 2. Kita perlu menilai, evaluasi hasil dengan rendah hati. Dan kita perlu menyesuaikan jika Tuhan ubah arah, taat dengan cepat. Dan yang kelima, memberi buah. Saudara, pastikan hasilnya menolong orang lain, seperti Yusuf menolong semua bangsa. Saudara, visi tanpa perencanaan ini hanya akan menjadi mimpi. Visi tanpa perencanaan hanya mimpi, saudara. Dan sebaliknya, perencanaan tanpa doa menjadi beban. Perencanaan tanpa doa hanya beban. Nah, seperti itu, saudara ya. Jadi, kita perlu membuat spiritual produktivitas math. Kita fokus rohani, iman, doa, pelayanan. Kita fokus relasi, keluarga, komunitas. Kita fokus profesional, pekerjaan, pengaruh. Jadikan Tuhan CEO kehidupan kita setiap awal tahun dan akhir musim. Saudara, di Kejadian 41 ayat 54 jelas berkata, selama kelaparan itu terdapat makanan di seluruh negeri Mesir. Yusuf menjadi berkat lintas musim karena ia setia dan produktif, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk generasi lain. Allah rindu, saudara, setiap kita menjadi seperti Yusuf, menafsirkan zaman dan menyiapkan berkat bagi orang lain. 3 prinsip hidup produktif untuk Tuhan. Kenali musimmu. Tuhan tidak salah waktu. Kelola apa yang ada. Jangan menunggu kelimpahan baru bekerja. Hasilkan buah bagi Tuhan. Ukur produktivitas. Bukan dari hasil, tapi dari ketaatan. The right person in the wrong season will still bear fruit if they stay rooted in God. Tuhan tidak menuntut hasil besar, tetapi ketaatan kecil yang konsisten. Mari kita berdoa, Tuhan ajar kami membaca musim hidup kami, beri hikmat seperti Yusuf, merancang, menabur, dan menuai dalam waktumu. Jadikan kami produktif, bukan untuk kemuliaan kami, tapi bagi kemuliaan dan kerajaan-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Tetap produktif di segala musim kehidupan, karena itu yang Tuhan inginkan. Saya ulang 3 poin supaya kita tetap produktif. Pertama, kenali musim. Harus peka. Semakin intim, semakin peka. Kelola yang ada. Jangan tunggu